wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kita halaman ayat 74 Tsumma qasat qulubukum. Halamannya halaman 11. Halaman 11 ayat 74 Tsumma qasat qulubukum. Udah ketemu? 11 ini. Oh beda aku terkanya. Yuk. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Shadaqallahul 'azim. Setelah ayat yang sebelumnya, sekarang tsumma qasat qulubukum. Tsumma qasat, kemudian qasat, keras. Qulubukum, hatinya siapa? Hatinya orang-orang Bani Israel Yahudi, hatinya keras. Mimba bidzalika, setelah itu kemarin juga keras. Wahiyya kal hijarah, seperti batu, hatinya seperti batu Yahudi. Au asyadu qaswah, atau lebih keras lagi. Berarti apa kalau lebih keras? Mungkin kayak besi, kayak baja hatinya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan sungguhnya dari batu itu Pak mengalir, yatafajjaru, mengalir, anhar, sungai-sungai. Wa inna minha, dan juga sama Pak, ada yang dari batu itu batunya terbelah, tasyaqqaqu, terbelah, pecah, terus dari batu keluar air, fayakhruju minhul ma', keluar minhu dari batu, dari hajar, keluar air. Wa inna minha yahbitu wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah, dan sungguh ada juga Pak, batu itu jatuh, yahbitu min, karena takut dengan Allah. Amma Allah bighafilin 'amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak akan lupa dan apa yang mereka lakukan. Jadi setelah berbagai macam mukjizat, sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka,
tetapi mereka tidak beriman iman Pak. Bolak-balik. Akhirnya apa? Wah ini kayak batu nih, kayak batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Makanya ya Ta'ala taubihan. Ayat ini sebagai taubih, mencemooh ke orang-orang Bani Israel, li Bani Israel, pada Bani Israel. Watakrian, dan memperingatkan ala ma syahidu, atas apa yang mereka saksikan min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Coba apa? Lautan bisa dibelah, sesuatu yang buah kelihatannya kan. Terus apalagi orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Terus tongkat bisa jadi ular. Terus apalagi yang tangan bisa, batu mengeluarkan air. Yang airnya itu 12 kalau nggak salah, sesuai dengan sukunya masing-masing. Terus kemarin dilihatkan apa? Orang sudah mati bisa hidup lagi, hanya dipukul dengan sapi, dengan tulang atau dengan ekor atau apanya. Kalau benar-benar kan pasti orang itu beriman pada Allah, yakin. Ya kita alhamdulillah, kita tanpa diperlihatkan dengan mukjizat yang begitu banyaknya kepada Bani Israel, kita alhamdulillah sampai sekarang beriman. Kita tidak tahu Nabi Muhammad seperti apa, tapi kita beriman. Makanya apa? Orang yang paling dirindukan oleh Nabi adalah kita-kitaan, bukan para sahabat, Pak. Karena apa? Kita itu nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman, Pak. Kalau orang sahabat itu kan ketemu Nabi langsung, ngobrol, menyaksikan ininya, dia wajar beriman. Kalau kita nggak pernah ketemu Nabi, hanya dengan Al-Quran itu, tapi kok beriman dan yakin berimannya. Artinya apa? Inilah orang-orang yang paling dirindukan oleh Nabi. Nabi tidak merindukan kepada para sahabat, merindu pada kita semua. Karena apa? Kita beriman pada Nabi Muhammad, pada Allah, tanpa kita melihat wujudnya Nabi, hanya dengar-dengar. Gambarannya nggak pernah kan? Nggak boleh. Gitu. Makanya Bani Israel mah nggak, Pak. Nabinya banyak sampai 12 nabi, mukjizatnya banyak dari mulai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Harun, Nabi banyak, tapi nggak beriman, Pak. Bolak-balik. Tapi makanya Pak, Allah langsung summa qasat qulubukum. Kemudian Allah summa qasat, kemudian keras hatinya, kal hijarah, kayak batu, atau lebih keras lagi dari batu. Ya gitu, karena memang nggak berimannya susah banget imannya. Padahal benar-benar taubih, maka Allah mencemooh, taubihon, mencemooh li Bani Israel, pada Bani Israel. Seperti itu, Pak. Udah apa diperlihatkan jelas pada mereka. Wa iyahi, dan menghidupkannya Allah al-mauta, pada orang mati, Kalau zaman Ibrahim, yang burung itu terus dagingnya di mana, tulangnya di mana, kok langsung bisa nyatu sendiri, tak kayak di film ayah, langsung bisa terbang kembali. Makanya ini summa qasat qulubukum mimba didzalika. Setelah apa? Setelah itu, setelah kejadian-kejadian, mukjizat, kekuasaan Allah diperlihat mereka. Fahiya kal hijarah, la talinu abadan, yang tidak akan lunak selamanya, Pak. Allati la talinu, yang tidak lunak abadan selamanya. Walihadza, oleh karena itu apa? Naha, Allah mencegah al-mu'minina, pada orang-orang mukmin, misli halihim, dari sama seperti mereka. Maka Allah mencegah, jangan sampai kamu kayak orang Yahudi ya, jangan sampai kayak orang Bani Israel ya, hatinya keras, hatinya tidak lunak, tidak ada rasa. Makanya sampai sekarang tidak ada rasa kemanusiaan pun tidak ada, hanya hawa nafsu. Dan sampai sekarang kan kita saksikan sendiri bagaimana Bani Israel itu tidak ada siapapun mengutuk, tidak ada percuma ya, nggak ada manfaatnya. Sampai apa? Faqala, Allah berfirman, Pak,
Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabli al ayah. Alam, apakah tidak katanya? Yakni datang lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah kamu itu bukan waktunya untuk ini berkhusyuk kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Kalau sekarang ya, kenikmatan yang Allah berikan pada kamu, dengan apa kejadian-kejadian kamu lihat, antahsya untuk khusyuk Pak. Khusyuk Pak, lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Emang belum waktunya ya kamu mulai zikir sama Allah? Umur sudah bertambah, kan bertambah waktu Pak ya. Kapan sih kamu memang enggak tobat-tobat sama Allah, enggak khusyuk-khusyuk dekat sama Allah, masih ngurusin dunia aja, yang padahal itu akan ditinggal. Wa manazala, dan sesuatu nazil turun min haqqil, kebenaran. Wala yakunu, dan janganlah kamu sekalian kalladzina, seperti orang utul ilma, dikasih kitab, min qabli, sebelum, seperti kitab Taurat, kitab yang lain, faqala alaihim amadu, dan waktu sudah berjalan panjang. Faqala, telah masanya lalu, al-amadu masa, faqosat, maka keras qulubukum, hati mereka semua. Waktunya sudah panjang, berbagai macam mukjizat sudah turun, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sudah ada, sampai yang air yang ontak keluar dari batu, ontak keluar dari batu Pak, ontak keluar dari batu, terus awas ya, jangan dibunuh ontanya nih Pak. Mana bener nggak Pak? Dibunuh ontanya Pak. Jadi kita kayak simsalabim, ontak keluar dari batu. Kalau air inilah Pak, dari batu masih, ini ontak keluar dari batu. Jadi banyak sekali. Jadi alam yaknil ladzina aman antahya, kapan waktunya untuk khusyuk, untuk dzikirlah pada zikir Allah. Karena kita itu jangan tertipu oleh waktu, masih muda, masih sehat, belum tentu. Karena apa? Yang namanya umur tidak tahu. Udah waktunya kita zikir sama Allah, dekat sama Allah, ingat sama. Karena tua kadang-kala nggak menjamin juga cepat, kan tentu. Muda juga nggak menjamin masih lama. Ayo waktunya kita untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai hati kita keras. Kenapa? Kalau keras tuh ada orang nasihatin mental, ada surah azan, ya angin lalu, ada orang ngaji, ya biasa aja, hal biasa. Itu hatinya keras, nggak lunak. Makanya bersyukur kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang beriman dan beramal. Imannya aja banyak, orang beriman tapi nggak beramal, nggak sholat, nggak ibadah. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Kita bersyukur, kita beriman, beramal. Kita sholat berjamaah, apalagi kita bisa ibadah, bisa datang ke mushola ini, kita ikut kajian ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terus, karena hati keras itu bisa karena ini dosa Pak. Dosa itu kayak titik Pak. Kalau ibarat tuh orang dosa tik lagi noda, dosa lagi tik noda lagi Pak, dosa lagi tik terus. Kalau semakin dosa titiknya banyak, walaupun titik kan satu, tapi kalau banyak titiknya, kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah taubat, nggak pernah istighfar, ya terus ada. Lama-lama noda ini susah ngabusnya Pak. Kalau kita punya bajunya kotor, kalau nggak pernah cuci susah kan lama-lama. Wah, buang, ganti baju. Sama hati juga seperti itu. Makanya bersyukur Pak. Orang sholat itu kalau dia dijelaskan kayak orang mandi Pak, Ondo. Kayak orang mandi. Kita habis kotor nih Pak ya, mandi sholat zuhur, bersihin. Habis zuhur kita dosa lagi nih Pak,
berbuat dosa lagi, dimandiin lagi, dibersihin lagi waktu asar. Terus kotor lagi, mungkin karena jatuh atau apa, mandi lagi ya, maghribnya. Terus kita mungkin ketemu siapa, kotor lagi, dosa lagi, ngasihin orang, asarnya mandi. Jadi orang sholat 5 waktu seperti memandikan badan kita, Pak. Terus akhirnya Pak, insya Allah Pak, walaupun kita punya dosa jalan terus, apa terus, yang penting kita ibadahnya jangan putus. Kenapa? Terus mandi Pak, mandi lagi. Lama kelamaan, insya Allah hati kita bersih. Takutlah pada Allah. Kalau ingat ya Allah, orang disiksa neraka gimana? Karena kalau habis sholat, istighfarnya yang benar-benar istighfar sholat kita, istighfar pada apa yang dilakukan pada di luar sholat kita. Karena dosa itu bisa terasa, bisa tidak, bisa sengaja ataupun tidak, pasti ada pada itu. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Kalau keras sudah susah. Terus qala al-Aufi fi tafsir an Ibnu Abbas lama darabal maqtul bi ba'dil baqarah jalasa ahyan makana qattun. Jadi ini masih kayak kemarin nih. Imam Aufi dalam tafsir mengatakan ketika orang yang terbunuh maktul terus dipukul dengan sebagiannya dagingnya sapi, terus dia duduk dalam keadaan hidup. Faqila man qatalaka, barang siapa yang bunuhmu? Qala banu akhi, yang membunuh saudaraku. Qataloni tsumma qabada. Setelah dibunuh kan Pak, dipukul langsung hidup. Setelah hidup apa lagi Pak? Mati lagi. Hanya itu Pak. Hanya itu. Coba kalau dia minta Pak Bondo, setelah dipukul kan hidup, jangan mati lagi maksudnya. Enggak, dia setelah dipukul mati lagi. Tujuannya apa Pak? Tujuannya hanya untuk ngasih tahu siapa yang bunuh. Coba kalau minta nih yang dibunuh, jangan dibunuh mati lagi, ternyata dia kan langsung mati lagi. Faqala banu akhi faqabadahu. Kemudian ponakannya ini Pak, yang setelah dikasih tahu yang bunuh dia katanya. Dia wallahi demi Allah katanya. Dia nggak ngaku Pak. Wallahi demi Allah, ma qatalnahu. Saya tidak membunuh kok, saya tidak membunuh. Pas yang dipukul kan hidup nih. Yang hidup tanya siapa yang membunuh kamu? Itu ponakan saya yang bunuh. Kan mati lagi tak. Dianya nggak ngaku Pak. Wallahi saya tidak membunuh katanya. Allah. Masih nggak ngaku. Itu hatinya keras. Udah ketahuan siapa yang bunuh. Terus fakadzabu bil haqqi. Berarti apa? Mereka itu mendustai kebenaran. Padahal udah jelas yang dibunuhnya ngaku, si yang bunuh masih ngaku. Itulah orang Yahudi Pak. Orang Yahudi gitu, orang Bani Israil. Fasarat bil haqqi ba'da an ra'ahu faqala tsumma qasat kul. Makanya ayat ini turun Pak. Tsumma qasat, maka keras qulubukum mim ba'di dzalika, yakni abna'u akhir asyh fayakal hijarah. Itu seperti batu. Fasarat qulubu Bani Israil, maka jadi hatinya orang-orang Bani Israil apa? Ma'abtulil amadi, beserta panjangnya masa, qasiyatin Pak, keras, ba'idatin, panjang Pak. Selamanya panjang waktu itu hatinya orang Bani Israil keras Pak. Minal mau'idhati, dari nasihat, dari mau'idhah. Ba'da masyahidu, setelah apa yang mereka saksikan. Minal ayati, dari kekuasaannya Allah, wal mu'jizati, dan mujizat. Keras hatinya Pak. Makanya tidak sampai sekarang Bani Israil seperti itu ya, memang dulunya seperti itu. Jadi enggak ya kayak gitulah orang Bani Israil tuh hatinya. Fahiya fi qaswatiha kal hijarah, dan kekerasnya seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu, yaitu seperti besi atau seperti baja dan lainnya. Padahal apa? Airnya mengalir dari atas. Kan harusnya batu itu Pak Wondo. Batu kan kalau kena air kan setidaknya bisa hancur atau apa.
Bahkan ada Pak, air itu terbelah keluar air, tetap aja masih keras. Atau lagi apa? Ini batu itu takutnya dari Allah sampai jatuh batu itu Pak. Min khasyatillah, sakit takutnya dari Allah. Kama qala usabbihu. Nih, mulai kita dibahas masalah bener nggak sih hatinya keras tuh orang-orang itu. Kok bisa ya Pak seperti itu? Seperti firman Allah, usabbihu lau samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihum innahu kana haliman ghafur. Perumpamaan batu keras, hati seperti keras itu memang ada yang mengatakan bukan majazi, itu hakiki. Jadi hatinya keras seperti batu. Seperti apa? Langit itu bisa bertasbih kepada Allah. Bumi itu Pak, dan apa yang ada di dalam bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Batu bertasbih, burung bertasbih, pohon itu bertasbih, ikan itu bertasbih. Makanya kalau ada hadis, man khoda ilal masjid, barang siapa yang mencari ilmu itu maka yastaghfirullahu, maka dimintakan ampunan kullu syai'in Pak. Jadi orang ini Pak Wondo berangkat dari rumahnya ke sini mau ngaji, niatnya saya mau ngaji di musola habis sholat subuh nih. Itu Pak Wondo datang ke masjid ini didoakan, dimintakan ampun oleh setiap sesuatu Pak Wondo. Setiap sesuatu. Sesuatu apa? Bisa pohon, bisa ikan, bisa angsa, bisa bebek, bisa ayam, bisa kucing, bisa apa. Itu mendoakan Pak Wondo diampun dosanya. Sampai hatal hut, sampai ikan fil bahri di dalam lautan. Artinya apa? Makhluk Allah itu semuanya bisa berbicara. Semuanya bisa berbicara hatal huti, sehingga sampai ikan. Makanya kalau namanya langit bertasbih pada Allah, bumi itu bertasbih pada Allah, itu bukan majazi tapi memang bertasbih. Makanya ada hadis yang kata Nabi, orang yang pagi-pagi ke masjid itu mau ibadah, mau tolabul ilmi, didoakan oleh sesuatu, setiap sesuatu sampai ikan itu benar. Kenapa? Semua bisa berbicara. Makanya di sini apa? Walakin la takun, karena kamu aja tidak paham. Walakin tetapi la takun, kamu tasbihum, pada tasbihnya mereka innau kana haliman ghafur. Jadi bersyukurlah orang kalau berangkat ke mushola ini, datang ke sini, itu pohon, daun, tanah itu bisa ini. Makanya kan bumi itu menjadi saksi kita pada hari kiamat nanti. Makanya Pak Wondo kalau sholat ibadah ini, kalau berangkat jalannya beda Pak Wondo. Kalau berangkat sana nih Pak Wondo lurus, nanti pulangnya lewat sini Pak Wondo. Tujuannya apa? Menyaksikan bumi itu nya. Bener Pak Wondo sholat Jumat, sholat apa gitu. Jadi bumi itu menyaksikan kita melakukan kebaikan. Semakin banyak saksi, semakin banyak kita gitu. Oke, terus. Wa qala Ibnu Najih an Mujahid innahu kana kullu hijrin tafaji minhu alma aw yashaqu an ma'i aw yatarda minhu ra'si jabalin liman khasyatillah. Nazal bi dzikr Quran qala Muhammad Ibnu. Jadi setiap batu yang mengeluarkan air, atau batu yang pecah terus keluar airnya gitu, atau batu yang jatuh dari langit. Wa inna min hajati qulubikum amma ta'una ila al-haqqi wallahu. Wa qala Abu Ali al-Jayani fi tafsirhi wa inna minna lamma yahbitu min khasyatillah wa suqutul bardi minas sahabi qala qadi. Jadi kalau tafsir itu banyak Pak. Ulama ini menafsirkan ini. Kadang-kadang saya menyangka, wah itu sehingga masuk akal tuh. Kayak contoh nih, maksudnya apa? Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang jatuh terus karena takut dari Allah. Seperti apa? Seperti jatuhnya salju dari
awan Pak katanya. Ada yang menafsirkan seperti itu, jatuhnya salju dari awan. Qala Qadi Al-Baqilani wah ini si takwilan nih, penafsiran yang terlalu jauh. Wahada takwilun takwil ba'idun yang sangat jauh. Wa tabi'ahu fi istib'adihi ar-Razi, dan juga Imam Razi mengatakan wah itu terlalu jauh. Ya batu-batu aja katanya, nggak usah salju turun dari awan. Wa kama qala inna hadza khurujin an lafzi bila dalilin. Jadi itulah kalau para ulama tafsir, hal berbeda, hal wajar, bukan menyalahkan. Tapi kalau sekarang apa? Kadang-kala perbedaan itu menjadikan sesuatu yang bikin masalah jadi runyam, Pak. Ya kasus namanya Habib itu kan hasil kajian ilmiahnya seorang kiai, akhirnya jadi sesuatu yang nggak baik di masyarakat. Gitu. Saling menyalahkan nasab-nasab kayak gitu. Jadi kalau hal yang berbeda, hal yang wajar, tapi jangan sampai menimbulkan pro kontra yang akhirnya tidak baik di masyarakat. Itu. Oke. Seterusnya ini kalau matanya gini. Wa qad za'ama ba'dhum anna hadha babil majaz. Jadi ada yang mengatakan Pak, ini majaz Pak katanya. Majaz itu kiasan. Wa isnadul khusyu' ila jarati kama standar ila roti ila jidari fi qawli yuridu anqadu. Jadi wah itu hanya sebagai majaz, sebagai kiasan. Makanya kan ada ayat Al-Qur'an kata Allah, saya telah inna aradnul amanata, menyerahkan amanah kepada langit, menyerahkan amanah kepada bumi, menyerahkan amanah kepada gunung. Fa abaina, tapi mereka enggak mau semua, Pak. Wa asfaqna minna, dan dia tidak mau menerima amanah itu. Hanya manusia yang bisa. Ini menunjukkan apa? Gunung, langit, bumi bisa diajak bicara sama Allah, karena makhluk Allah. Kalau makhluk Allah berarti kan yang bisa bicara Allah. Dikasih amanah, tapi nggak ada yang mau, Pak. Hanya manusia. Kenapa? Manusia punya akal. Tapi apa ya? Karena punya akal, akalnya tidak digunakan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang baik sesuai dengan syariat Islam, banyak yang keluar, banyak zolim, kemaksiatan di mana-mana. Makanya sebagai manusia itu manusia yang mulia kalau menggunakan akalnya dengan baik, dan manusia menjadi orang yang hina kalau tidak menggunakan akalnya yang baik. Jadi ayat ini menjelaskan pertama adalah tentang kerasnya orang-orang Bani Israel. Berbagai macam mukjizat kekuasaan Allah diperlihatkan kepada mereka, hatinya tetap keras. Tapi kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini, walaupun kita tidak pernah melihat mukjizatnya apa, cukup dengan tafakur pada alam. Oh iya, lautan begitu luasnya, matahari begitu besarnya mengeluarkan sinar. Cukup dengan tafakur kita beriman kepada Allah, kita berikan hidayah, diberikan inayah, taufik bisa beribadah. Itu kenikmatan paling besar yang Allah berikan pada kita. Tidak semua orang bisa mendapat kenikmatan seperti kita semua. Bisa sholatnya, bisa khusyuk, khosyatnya, bisa istiqomah. Kita masih dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang yang jauh dari Allah. Jadi kalau kita masih ibadah, masih dekat dengan Allah, itu kenikmatannya Allah berikan pada yang terbaik, yang paling ibadah. Jadi itu yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. 1,5 jam kita akhiri. Allah muwafiq ila afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.